ora ono teke. Makanya waktu di Bantul sana, siapa yang akan jadi ketua Zahir Mania? Saya bilang gitu. Jadi jangan heran kalau malam-malam saya juga masih ditunggu, karena kan nunggu ketuanya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada beliau guru kita Gus Muafiq yang telah kita nanti-nantikan sejak adzan asar tadi. Ternyata saya tanya sama beliau tadi, Gus kok tumben nyampenya hampir jam 12 malam, karena beliau tadi dari Rembang terus terakhir dari Magelang dan malam hari ini datang di tengah-tengah kita di Kabupaten Bantul. Masya Allah. Semoga beliau Gus Muafiq dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah, sehingga terus bisa berdakwah mengajak semua umat ini semakin mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan mencintai ulama-ulamanya serta guru-gurunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan saya juga didoakan untuk Gus Muafiq Habibidin dan Azair semuanya sehat walafiat, panjang umur. Karena di bulan Februari ini bulan yang berat buat saya. Serius, bulan Februari bulan berat. Kenapa? Karena bulan Maret saya nggak terima jadwal saya kosongi karena saya mau berangkat umroh beserta seluruh anggota Az-Zahir. Alhamdulillah. Dan sekalian para Zahir Mania juga ikut umroh bareng dengan saya, sekitar kurang lebih 150 orang. Ada Zahir Mania Pati, Zahir Mania Kudus, Zahir Mania Jepara, Zahir Mania Pekalongan, Zahir Mania Kalimantan. Saya ngorano Zahir Mania Bantul. Orano saya melu bareng-bareng karo aku umroh. Enggak apa-apa. Insyaallah akan berangkat tanggal 7. Tanggal bulan Februari ini karena jadwalnya yang bulan Maret dimajukan Februari semua. Jadi malam di sini, pagi di sini, malam di sini, pagi di sini, malam di sini, pagi di sini. Jadi siang malam. Besok malam kita akan sholawatan di Kledung Temanggung. Terus Sabtu pagi bersama dengan NU Wonosobo di alun-alun Wonosobo jam 9 pagi. Nah, aku paling senang di acara isu itu. Soalnya saya itu bangsawan, bangsa Tangiawan. Jam tidur saya itu nggak sama dengan jam tidur panjenengan. Kalau jenengan jam 11 malam, jam 12 tidur, saya masih on fire. Karena setiap hari jam tidur saya itu jam 7 sampai jam 8 pagi baru tidur. Awan membetangi, makanya bangsawan. Berhubung acaranya jam 9 pagi, berarti dari malam sampai pagi enggak tidur, demi bersolawat pada Nabi Muhammad, demi bersama-sama dengan umat Nabi Muhammad bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mungkin solawat kita malam hari ini dan sebelumnya dan akan datang membahagiakan Rasulullah SAW. Dan malam hari ini yang kita nantikan, Gus Muafiq akan memberikan nasihatnya kepada kita. Jual sewu Gus, tolong aja suwi-suwi Gus. Ojo tekan jam loro. Tekan jam loro iki bahaya. Foto Gus guyonan. Monggo kepada beliau Gus Muafiq, waktu dan tempat dipersilakan sesakar Gus Muafiq. Enggak dijamin, monggo. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahibul fadilah wa sa'adah bidin ingkang kita tresnani Gus Hilmi, Kami Habib, Idaman, Habib Zaki, Pak Kapolres. Apa wis kiai kabeh pun. Para hadirin wal hadirat yang mulya, kalau hari ini adalah bulan yang berat buat Habibidin karena mau umroh. Saya sudah lewat bulan berat itu. Ya, 25 Desember saya berangkat umroh, membawa seluruh keluarga, yang ngurus dapur, yang ngurus sopir, ngurus mobil, tak berangkatin semua bulan Desember.
Terus tanggal 21 Januari saya berangkat membawa 2.600 jamaah. Nyewa 5 pesawat. Solawatan di Taif, perjanjian di Taif, geger sak Taif. Oh, besok panjenengan untuk moco cim tuh dulur di depan Ka'bah. Di dilung tuh. Orang dicekelas askar. Jadi saya ini sudah nyantai tadi maghrib teng Rembang, pada Isya Magelang, saat ini Bantul, besok Surabaya, terus Kalimantan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya gitulah NU. Makanya pinter-pinter jaga silaturahmi kalau dia. 1 abad Nahdlatul Ulama itu menandakan saking pintere Nahdlatul Ulama menjaga silaturahmi. Jadi umurnya dawa, umurnya panjang itu karena rajin silaturahmi. Kiainya rajin silaturahmi, umatnya rajin silaturahmi. Tidak ada kaum muslimin di dunia sepinter NU dalam menjaga silaturahmi. Itulah yang buat 1 abad bisa bertahan. Ora ono sing iso jaga silaturahmi kayak orang NU. Silaturahmi dengan siapapun. Dari silaturahmi antara manusia dengan Tuhannya. Si maune dhewe perintah idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an. Itu perintah manusia untuk minta kepada Allah, berdoa. Siapapun bebas, mau di kamar mandi, mau di mana aja bebas, di masjid, di mana doa itu terserah. Makanya banyak orang mengatakan, kamu kalau berdoa sendiri-sendiri aja, nggak usah banyak orang, karena itu permintaan hajatmu kepada Allah. Tapi kalau NU enggak, NU itu kalau doa mampu menghadirkan sebuah sikap kebersamaan. Karena NU itu kalau doa kiai ini tok. Liyane aminah, amin. Jadi yang tadinya sendiri-sendiri mampu membuat lingkaran bahwa berdoa akhirnya menjadi kebiasaan silaturahmi berjamaah, amin, amin, amin. Kalau sudah kecapean, amin, ya wis paham, berhenti. Nah itu. Nah kalau kemudian semuanya pengen berdoa, ya ayo kata kiainya, tapi masjidku sudah nggak muat. Ayo pindah ke alun-alun Bantul. Akhirnya lahirlah konsep doa bersama, namanya istighosah. Akhirnya silaturahmi doa menjadi lingkaran kebersamaan yang menjadi jam'iyah yang menguatkan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Begitu sudah sampai di alun-alun, yang berdoa nggak cuma kiai tok. Akhirnya semuanya doa, bakul bakso datang ikut berdoa. Walaupun sambil jualan bakso, jualan roti, jualan apa, menjadi lingkaran besar dari sesuatu yang tadinya nafsi-nafsi, individual, berubah menjadi gerakan sosial yang gede, termasuk menarik gerakan ekonomi, bakul bakso laku. Akhirnya hasil jualan bakso di tempat istighosah, pulang bayar SPP. SPP-nya anak karena duit dari hasil istighosah, duitnya barokah, ilmunya dapat ilmu manfaat, ilmu barokah. Nah sepanjang tahun, sepanjang tempat Nahdlatul Ulama melakukan itu, maka sesuatu yang tadinya sendiri berubah menjadi siklus gerakan besar. Nah yang lain sebaliknya, dari yang gede menjadi diperkecil, dari doa 10 jari tinggal 1 jari, dari angkat tangan tiba-tiba diem terus sambil umi-umi ya tadi kecil. Makanya yang lain yang tadinya olok-olok Nahdlatul Ulama semakin hilang karena tidak bisa membangun siklus kehidupan yang lebih besar. Dengan itu aja NU. Nah itu khas Nahdlatul Ulama. Sholawat, nah, ini contoh sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka ada sholawat Jibril, ada sholawat Nariyah, ada sholawat sendiri-sendiri, ya terserah sampean mau sholawatan di rumah, mau di kamar, mau di masjid. Tapi kalau sudah Nahdlatul Ulama, begitu sholawat yang tadinya perintahnya sendiri-sendiri, begitu yang megang adalah para ulama, sholawat menjadi sebuah siklus kebersamaan yang semakin besar, semakin besar. Berawal dari satu orang, ayo jamaah sholawat antar tetangga, namanya sholawat ini, grup ini, grup ini. Itu tangan para ulama kalau megang sholawat. Akhirnya kemudian ada selawatan model kayak Habib Bidin, ada. Yang saya juga nggak bisa menirukan. Saya kalau Habib Bidin sudah selawatan, saya cuma terpukau begini. Ini suara nih kayak jadi kayak bukan suaranya Habib Bidin. Itu kayak ada instalan baru. Suara orang TE. Makanya waktu di Bantul sana, siapa yang akan jadi ketua Zahir Mania? Saya bilang gitu. Jadi jangan heran kalau malam-malam saya juga masih ditunggu, karena kan nunggu ketuanya. Nek ketuanya mutung. Jadi walaupun terserah Bibitin ngakui apa enggak, pokoknya saya ngakui ketua Zahir Mania. Diakui atau enggak penting saya pokoknya. Iya, saya tuh heran. Suara api kok gini. Nirukan nggak bisa. Kalau Habib saya masih agak bisa menirukan. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu min Allah. Gok. Nah itu nggak bisa. Sampai di gok-goknya itu nggak bisa saya. Nggak bisa itu susah luar biasa. Berkali-kali tak tirukan keluarnya tetap gok-gok itu nggak bisa. Ada yang model begitu, ada yang model hitam-hitam, mafia sholawat itu. Sholawat sebelum mati, jos. Makanya kalau sudah sholawat di sana ada yang model dangdutan, ibu-ibu muslimat. Ya Rasulullah, salamun alaik, ada yang begitu. Coba, kalau itu yang saya nyanyikan, sak lapangan mesti isobib. Ayo, bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik, bisa semua. Itu ada yang dari model Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ada yang model putus cinta. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah. Ya narep cerita karo sapa ada. Loh itu di tangan para ulama. Yang tadinya sholawat itu ijen di tangan para ulama menjadi lambang kebersamaan, menjadi gerakan kebersamaan. Begitu yang ikut sholawat tambah banyak. Kiainya ya sudah, ayo kumpul bersama-sama di alun-alun Bantul bersolawat. Jadi silaturahmi yang tadinya kecil berubah menjadi silaturahmi besar. Kalau sudah seperti ini, apa yang nggak diajak semua silaturahmi di sini? Bakul bendiranya laku. Bakul spanduknya laku. Tukang sablonannya laku. Sampai gagang pancing laku itu untuk gini. Nah ini sistem silaturahmi massal yang luar biasa. Itu lihat itu sampai gini, tukang parkir laku. Akhirnya markiri sholawat, sholawati barokah, uang parkirnya barokah. Akhirnya begitu dibawa pulang, kasih makan keluarganya barokah. Lo ini lo NU. Jadi makanya NU itu membawa keberkahan di mana-mana.
Nah, itu sistem silaturahmi yang tidak ada yang bisa melakukan itu. Dunia manapun gak berhasil membangun sistem itu. Yang berhasil hanya ulama-ulama Indonesia. Bahkan ono wong mati loh silaturahmi iki nek wong NU ora iso. Nggih. Jadi ono wong iku iso sedekah dalam keadaan lapang tok. Fisarroi iku iso. Tapi sing wadoroi sedekah dalam keadaan sempit, susah. Wong NU tok ono wong mati lho sik sedekah. Sedina ngundang tamu kan yasinan rong dino. Terus ono sing komplain. Ini orang mati malah memberatkan. Jangan sekali ada orang meninggal bapaknya sampai utang-utang. Iku nek dirungokno enak, tapi iku ora bener. Kenapa? Karena orang tua kita waktu kita lahir ya utang padha ae. Wayahe operasi sesar ra iso bayar utang. Wayahe anake sekolah ra iso bayar SPP utang. Sampai direwangi utang derep lho. Utang tandur. Orang tua kita membesarkan kita hutang sana sini agar kita bisa besar, maka ojo kaget nek wong tuane mati awak dhewe gak duwe ya utang lho iku anak lumrah. Ayo rungokno. Wis iso ngono NU. Akhirnya kumpul 40 dino, 100 dino. Begitu kumpul 100 hari, besek payu. Anggur payu lho iki. Ono jeruk payu, larutan penyegar payu, komplit laku semua. Roda ekonomi berputar. Begitu kita punya kecintaan kepada orang-orang yang meninggal dengan doa, akhirnya kemudian kita menziarahi orang-orang yang meninggal. Begitu kita ziarah para guru kita, wali-wali kita, bis pariwisata payu loh. Wingi corona ra ono wong ziarah, bis pariwisata prei. Karya jasa ra ono sing nyilih. Dhamma apa? Loh, ini enggak ada kalau tidak ada. Akhirnya menghasilkan gerakan ekonomi, nyambut tamunya wali, dodol sego, payu, dodol kathok, payu. Dodol tasbih payu, ojek payu, sampai copet bisa hidup di makam para ini sistem silaturahmi holistik itu ya ini. Nah itu yang membuat NU bergerak terus berkembang. Yang lain, ono wong mati ijen, akhirnya nyik. Nah itu. Makanya sistem kebersamaan yang seperti ini membuat Nahdlatul Ulama, membuat Islam menjadi semakin berkembang dan hasilnya kita punya kebanggaan tersendiri kepada Rasulullah. Kita punya kebanggaan kepada Rasulullah bahwa setelah Rasulullah meninggal, Islam yang bergerak ke Afrika macet, Islam yang bergerak ke Rusia macet, Islam yang bergerak ke Cina macet, yang bergerak ke Eropa macet, tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan muslim terkuat terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Dan organisasi di Indonesia muslim terbesar Nahdlatul Ulama. Bahkan di dunia tidak ada organisasi kaum muslimin yang mampu mencetak kadernya paling sedikit 120 juta Indonesia. Iku nek wong Indonesia 120 juta itu iuran sak jutanan dalam 1 tahun duit 120 triliun. Loh sapa sing ate nglawan? Koin tok wis gak ono sing nglawan. Dan ini silaturahmi. Makanya karena membangun silaturahmi terus di duit ya digawe silaturahmi, mula aja kaget nek NU gak patek sugih tapi sugih wong. Ngeto, duwe pitik mati ge mulutan. Dhe wedhus entek digawe khol. Sing liyane ketok sugih wong gak tau ngetokno duwe. Lho blas rapi kok belas gak tau metu duit belas lho Gus. Nah ini yang menyebabkan apa? Sistem kehidupan di Indonesia terjaga. Terjaga. Kerukunan terjaga,
Sopo ae iso terlibat apa ana sing takok nek selawatan ngene. Sing dodol bakso iku Islam apa ora? Gak ana sing takok. Ayo sing dodol ngono iku Islam apa gak? Sing nyopet iku Islam apa gak? Gak ana sing takok. Nggak ada yang ini kumpul semua anak bangsa, berbeda suku, bangsa, agama, semua hadir di sini dalam setiap kegiatan Nahdlatul Ulama. Loh akhirnya nopo? Titipane para sesepuh datang Kanjeng Nabi hari ini terbukti. Sesepuh-sesepuh itu nitipkan Indonesia kepada Rasulullah. Ya Rasul, wong Indonesia tak titipno datang panjenengan. Cara menitipkannya gimana? Orang Indonesia dinamakan sesuai perintah Rasulullah. Rasulullah hanya merintahkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Dalam bahasa Rasulullah, wong sing urip koyok ngoten niku namine ra'iyah. Akhirnya Ro'iyah ditetapkan menjadi nama anak-anak bangsa Indonesia yang diserap menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Mulane ngumpul namine musyarakah, dadi masyarakat. Nek beto paham wasyawirum fil amri jenenge musyawarah. Lu tadi negara paling sunnah Indonesia. Ben ngerti. Nek meng sunnah jenggot iki gampang didawakno ora dicukur dawa. Bibidin apa meneh ora usah dicukur 50 wulan wis ora ketok rupane. Nek Gus Ilmi ngono ya mek kene tok. Bib Zaki ya kene tok. Lha ngene sik bibidin kabeh. Ngono. Jadi sunnah di Indonesia yang paling berat itu bisa dilakukan. Dan itu bukan bahasa obrolan pinggir jalan. Itu bahasa landasan negara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah yang menyebabkan kenapa ada fenomena dunia yang hanya terjadi di Indonesia. Apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dan suku mampu bersatu dalam satu bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Loh makanya terus kemudian karena di tema Nabi kita akhirnya hubbul waton minal iman, cinta tanah air kita adalah bagian daripada iman. Jadi nek ngomong ke Indonesia, kenapa Nahdlatul Ulama selalu cinta tanah air? Iki kabeh wis dititipno dateng Kanjeng Nabi. Tinggal kita online, nah sing bagian online urusannya bebitin. Oh ya Nabi, sono. Wah, akhirnya sing pinter ya sholawatan, sing belul-belul ngene sisane kabeh. Akhirnya semuanya terjadi bahwa kita adalah bangsa pencinta Rasulullah terbesar di muka bumi. Wong sholat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Antrian haji 50 tahun hanya milik orang Indonesia. Lah akhirnya enak. Akhirnya pasti Pak Polisi, masih TNI, sapa enak karo wong NU. Karek pesen apa sampean Pak Kapolres? Pesen apa? Forum umat menjaga agama, menjaga negara tiap hari tidak pernah berhenti. Wayahe wong mulutan kabeh gawe pengajian. Entek dhuwit piro ora iso diitung niku. Iku durung sangune kiyaine. Dan itu kalau dibebankan kepada polisi, entek dhuwit polisi. Dibebankan kepada Kabupaten Bantul, entek dhuwit kabupaten. Wong setiap hari ono. Tinggal pesen apa? Kiai suruh ngomong apa? Santri ini siap menerima. Begitu musim terorisme, kiai kabeh ngomong terorisme, selamat. Negara lain kacau karena terorisme, maka teroris di Indonesia digantung sama pemerintah. Lah, musuh Syiah, ayo wes ngomong Syiah, kabeh ngomong Syiah begini-begini ternyata, wes ora sadar diurusi urusane wong kono, selamat ya Indonesia. Corona, kiai tolong ngomong corona, kiai setiap hari ngomong corona di forum-forumnya. Akhirnya negara rapate susah ngurusi wong Indonesia karena corona. Apa Pak Polisi perintahnya?
Jumatan libur ya. Jumatan libur ya. Nggih, ngono deh. Tarweh prei ya, prei. Wong dikongkon wayange lho pomene dikongkon prei tambah seneng. Loh. Akhirnya bangsa ini berkali-kali diterpa sesuatu yang berat bisa selamat. Karena apa? Ruang besar silaturahmi dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dari tingkat terkecil sampai tingkat negara. Lha iki lho. Ngene iku. Lho ngono kok ana wong urip nang Indonesia kok ora seneng karo NU. Hutang karo NU. Ya, ngrasakno dalan-dalan aman. Makanya NU berbicara presiden, NU pasti paling depan karena bangsa ini harus dipimpin oleh orang yang punya nalar Pancasila, nalar mampu mengakumulasi masyarakat yang berbeda. Makanya NU ndak pernah anti politik, wong negara niki isine rakyat kok. Makanya Gus Silmi meneng-meneng dipaksa nyalon DPD Gus, DPD mboten, nyalon mboten, nyalon. Akhirnya ora gelem dipaksa wis calon. Tuh digekno gambar, orang gambar sesuk tahun ngarep ya orang nyalon, ning dicalokno wis ngono niku. Bantul gawe bupati. Ya kan itu untuk apa sesungguhnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah yang mampu menjamin perbedaan-perbedaan ini mesti harus punya nalar seperti nalar Nahdlatul Ulama. Mulane ana wong urip ora tau kumpul tangga, ana wong mati ndelik. Ana mulutan ra teko. Hidup kesehariannya tidak pernah mikirkan orang lain, kok begitu pemilu ngarep dhewe. Kuwi mesti goroh wong kaya ngono kuwi. Mesti goroh. Wis tepuk tanganno sing banter gak apa-apa, gak sungkan-sungkan. Lah iya, gak usah. Ana wong setiap hari angger dijak rene bid'ah, jak ngene bid'ah. Begitu mau ngurus bangsa yang berbeda-beda suku, beda agama, hadake dhek melu. Mesti wong iki menggari ruwet tok. Wong setiap hari ndak pernah kumpul orang kok begitu ada hajat ngurus orang dhek melu. Makanya wong koyo ngene iki wis teko wis aja melok-melok mikir-mikir ngono niku. Nah inilah. Ini yang kita miliki. Bahwa hari ini Nahdlatul Ulama mampu membangun silaturahmi, bersinergi dengan kekuatan bangsa dan negara. Hasilnya hari ini Indonesia bisa damai, sentosa, dan itu tugas kita untuk melanjutkan sampai di abad kedua, abad ketiga dan seterusnya. Jangan sampai anak cucu kita tidak merasakan keindahan menjadi orang Islam, menjadi orang Indonesia seperti yang kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.